Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan judul Potensi Internet of Things ataupun IoT dan ragam sensor untuk layanan kesehatan. Sensor pengukuran parameter kesehatan. Pada dasarnya tubuh manusia terdiri dari sel yang terbuat dari atom. Setiap atom mempunyai medan listrik yang ketika mendekati atom lainnya yang berdekatan akan mempengaruhi medan listrik atom lainnya tersebut. Sensor sebaiknya berukuran kecil dan tidak merusak tubuh pasien ketika mendapatkan nilai parameter dari tubuh pasien. Beragam sensor dapat digunakan untuk mengukur parameter fisiologis tubuh berikut. Yang pertama, suhu tubuh. Dengan mengukur suhu tubuh, penyebab penyakit tentu dapat ditemukan serta pengobatan akan dapat diberikan pada sistem. Pengukuran suhu tubuh secara langsung dilakukan menggunakan kontak transducer seperti termokouple, termistor, atau suatu semikonduktor aktif. Selanjutnya, resistansi kulit. Perbedaan resistansi kulit bergantung pada bagian kontak dilakukan, apakah dari tangan ke tangan, tangan ke kaki, kaki ke kaki, dan sebagainya. Pengukuran resistensi tangan atau tubuh yang lebih berkeringat akan lebih rendah dibandingkan dengan atau kulit yang kering. Keluarnya keringat merupakan respon terhadap rangsangan emosional, sehingga kondisi emosi seseorang pasien dapat dideteksi dengan mengukur resistensi kulit melalui pengukuran pada dua lokasi titik pada tubuh. Selanjutnya, aliran udara PERN. Terdapat sebagai metode untuk menilai aktivitas jantung. Beberapa di antaranya non-invasif atau seperti auskultasi dada untuk mengevaluasi katup, elektrokardiografi untuk mengevaluasi karakteristik listrik, dan berbagai teknik pengelola citra untuk menilai tindakan pemompaan mekanis, dan yang lainnya memerlukan beberapa instrumen invasif. Selanjutnya, aktivitas otot. Otot pada tubuh manusia layaknya seperti mesin memberikan tenaga, sehingga informasi aktivitas otot memberikan pengetahuan komprehensif mengenai kinerja manusia. Sistem neuromuskuler bersama dengan tulang, ligamen, sendi adalah tenaga penggerak dari mesin manusia yang bertanggung jawab atas produksi daya transmisi dan kontrol gerakan. Selanjutnya, posisi pasien. Pada beberapa pasien tertentu, seperti pasien dengan sindrom apnea tidur atau kaki gelisah, dibutuhkan pemantauan gerakan dan posisi tubuh. Pengamatan gerakan saat tidur membantu dalam menentukan kualitas tidur dan pola tidur yang tidak teratur. Sensor posisi tubuh digunakan untuk mendeteksi pingsan atau jatuh pasien lanjut usia. Selanjutnya, tekanan darah. Tekanan darah adalah tekanan ketika darah dipompa oleh jantung ke seluruh bagian tubuh melalui arteri. Detak jantung membuat tekanan pada arteri yang kemudian memompa darah ke seluruh tubuh. Tekanan darah dicatat dengan dua parameter, yaitu sistolik atau saat jantung berdetak, dan diastolik atau saat jantung rileks di antara denyut. Apabila tekanan darah mengikat tidak terdeteksi, maka terdapat risiko tinggi beberapa masalah medis, sehingga informasi tekanan darah setiap saat sangat kritis, terutama bagi pasien darah tinggi.
Dari waktu ke waktu tekanan darah berubah dan bervariasi disebabkan faktor seperti pola penapasan, posisi tubuh, dan kondisi emosi. Selanjutnya, glukosa darah. Penentuan kandungan glukosa darah secara otomatis cepat dan tepat diperlukan bagi penderita diabetes. Dokter atau para medis umumnya menyarankan pasien dengan diabetes mellitus untuk memantau glukosa darah dengan tepat untuk menjaga keadaan aktivitas pasien secara mendekati normal. Pola perubahan glukosa darah dapat membantu pasien dalam pengaturan pola makan, aktivitas, dan waktu untuk minum obat. Selanjutnya, aktivitas jantung. Aktivitas jantung adalah alat diagnostik yang secara rutin digunakan untuk menilai aktivitas jantung. Laporan perlakuan pasien diinformasikan melalui lembar form yang dicetak atau ditulis tangan oleh dokter. Teknologi iOT dapat digunakan untuk sistem pemantauan pasien yang dirawat di mana kondisi mental dan kesehatan perlu membutuhkan perhatian secara konsisten. Sistem pemantauan ini menggunakan sensor untuk membaca informasi fisiologis pasien untuk kemudian dikirim dan disimpan ke server internal atau komputasi awan atau cloud. Informasi ini kemudian dikirim ke dokter atau para medis untuk analisis lebih lanjut. Sistem ini menyediakan aliran informasi yang bersifat terus-menerus atau kontinu. Dengan perhatian yang intensif tersebut dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang kemudian diikuti dengan penurunan biaya layanan dan menghasilkan kebutuhan para medis yang dibutuhkan secara aktif dalam hal pengumpulan data tersebut. Sekian dari presentasi saya, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.